Shalom sahabat-sahabat Kristus, berjumpa kembali melalui Saat Teduh hari ini dengan tema Pelamar Pelayanan. Kita akan merenungkan tema ini melalui bagian Alkitab yang terambil dari kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 1-5 yang berbunyi demikian. 2 Korintus pasal 4. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sahabat-sahabat Kristus, ayat hafalan yang akan menjadi perenungan kita hari ini terambil dari kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, oleh rahmat Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Sahabat-sahabat Kristus, pernahkah Anda melihat atau setidaknya membayangkan kegembiraan seorang pelamar pekerjaan ketika ia dinyatakan diterima? Ia pasti merasa sangat beruntung dan akan berterima kasih kepada mereka yang menentukan nasib baiknya tersebut. Ia pasti merasa berhutang budi kepada sang pemberi pekerjaan. Dalam pelayanan, pernahkah kita berpikir siapa bos dan siapa yang menjadi pelamar pelayanan? Sahabat-sahabat Kristus, kalau kita mengingat latar belakang hidup Paulus yang kelam, mendapatkan pengampunan atas segala dosanya saja sudah merupakan anugerah yang besar. Akan tetapi lebih dari itu, Paulus dipercaya menjadi rekan sekerja Allah untuk pekerjaan besar dan penting. Sahabat-sahabat Kristus, kita ketahui kemudian Paulus menjadi rasul yang sangat giat dan militan karena ia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Paulus sadar sebagai bekas seteru Allah untuk melamar memohon pelayanan dan minta untuk dipercayai, ia sebenarnya tidak pantas. Kalaupun ia memperoleh lebih dari itu, bukankah itu sungguh karena belas kasihan dan kemurahan dari Allah, sang pemilik pelayanan? Sahabat-sahabat Kristus, sadarkah kita, seringkali kita bersikap seperti bos dan memperlakukan Allah seperti pelamar pekerjaan? Seringkali kita merasa membantu Allah dan menanam jasa ketika kita memutuskan untuk melayani. Mungkin kita merasa kalau kita berkata iya, maka Allah akan sangat berterima kasih atas keputusan tersebut.
Ini sebuah konsep yang tidak pantas terhadap Allah. Sahabat-sahabat Kristus, sadarlah kalau kita diberi kesempatan melayani dalam bentuk apapun, itu karena belas kasihan dan kemurahan Allah. Syukurilah dan manfaatkan kesempatan istimewa tersebut dengan bertanggung jawab atas anugerahnya. Hormatilah kepercayaan Allah tersebut. Ingat, diampuni dan melayani, keduanya adalah belas kasihan dan kemurahan Allah. Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.